Mengenal pasar modal. Ayo simak video berikut ini. Sejarah pasar modal Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh. Sebelum Indonesia merdeka, pasar modal atau bursa efek telah hadir. Sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia, yaitu untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Instrumen investasi. Yang pertama, surat utang. Surat utang atau obligasi adalah instrumen investasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor. Yang kedua yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen pasar seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Tujuan utama pasar modal. Tujuannya adalah memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan individu untuk memperoleh dan mengalokasikan modal dengan lebih efisien serta mendapatkan akses ke sumber pendanaan jangka panjang. Ciri-ciri pasar modal. 1. Produk yang diperjualbelikan adalah surat berharga. 2. Berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendanaan jangka panjang. 3. Nilai investasi bergantung pada ekspansi ekonomi. 4. Capital market umumnya mengacu pada wilayah tertentu. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat di mana efek atau surat berharga pertama kali ditawarkan kepada publik sebelum tercatat di bursa efek. Proses ini dikenal sebagai Initial Public Offering (IPO), di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada investor melalui penjamin emisi. Yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat di mana saham-saham yang telah tercatat di bursa efek diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder bergerak dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi industri, dan faktor makroekonomi lainnya. Yang terakhir ada fungsi dan manfaat pasar modal. 1. Sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. 2. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. 3. Sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. 4. Sebagai indikator perekonomian negara. 5. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Sekian dari kami. Terima kasih sudah belajar bersama.